Bayangin semua aset dunia nyata mulai dari rumah, emas, saham, sampai ke kebun durian, ya ini gue gak bercanda, bisa lo bawa ke blockchain. Lo bisa staking, lending, trading, kayak main DeFi biasa lah. Gila kan? Ini gak cuma mimpi ya, ini adalah Plume, kripto baru yang lagi hype banget karena jadi blockchain nomor 1 di sektor RWA atau Real World Asset cuma 2 bulan setelah mereka launching. Nah di video ini gue bakal bahas apa itu Plume dan kenapa penting buat lo harus tahu. Plus, kenapa ini bisa jadi revolusi RWA atau Real World Asset. Lalu siapa sih yang nge-backing Plume ini? Spoiler ya, nama-namanya ini tuh gede banget. Nextnya untuk roadmap, regulasi, dan dampaknya ke kripto secara global. Dan yang terakhir, pastinya worth it nggak sih buat kita ikutin sekarang atau udah ketinggalan? Stay sampai habis karena di tengah video gue bakal kasih lo simulasi gila. Gimana caranya lo bisa stake aset dunia nyata kayak uranium atau durian farms di dalam blockchain. Masalah besar di traditional finance. Hari ini kalau lo mau investasi di obligasi pemerintah itu jauh lebih ribet dan dana yang lo punya itu harus gede. Kalau private credit atau ETF itu mostly cuma buat institusi. Kalau investor retail itu sangat susah untuk dapetin private kredit. Real estate atau komoditas itu modalnya ya harus gede juga. Bayangin lo mau beli rumah, flipping rumah, itu modalnya ya mau gak mau harus miliaran. Semua akses ini itu terbatas buat orang kaya atau lembaga. Retail kayak kita itu susah masuk mau kemana-mana. Tapi di dalam blockchain, barrier itu bisa banget dipecah. Plume itu muncul dengan visi bring everything on chain. Apa itu Plume? Plume adalah public EVM compatible blockchain khusus buat RWA. Artinya lo bisa tokenize apapun yang ada di dunia nyata untuk dimasukin ke dalam blockchain. Di Plume lo bisa akses private credit, ETF, komoditas, tokenized fund, bahkan lo bisa ikutin IPO, equity, saham. Dan semuanya itu bisa dipakai layaknya token DeFi. Mau lu staking kayak swapping, lending, itu semua bisa lu puter-puter terus. Bayangin lo punya saham bisa lu lend, bisa lu swap, bisa lu stake, seperti itu. Mainnet Plume itu launching pada 5 Juni 2025 kemarin. Dan dalam 2 bulan mereka itu punya 190.000 aset holder, 200 lebih apps, dan juga total value lock atau dana yang di dalam ekosistem Plume itu menyentuh 400 juta dolar USD atau kurang lebih 6 triliun rupiah. Itu growth tercepat di sektor RWA yang pernah ada. Gila, aset nyata bisa dimasukin ke dalam blockchain. Gimana itu cara pemikirannya? Coba bayangin gini, lu bisa tokenisasi GPU buat kebutuhan AI, tokenisasi uranium ataupun mineral rights buat energi, dan tokenisasi durian farm buat agrobisnis. Yes, Plume lagi explore semua ini. Bahkan ada tokenized treasuries atau obligasi dan private credit atau ETF dengan skor AA plus atau skornya AA plus. Dimana kalau kita menilai obligasi dengan skor AA itu udah bagus banget. Artinya apa? Retail bisa pegang aset institusional dengan modal kecil. Sesimpel tinggal beli kripto di wallet lo sendiri. Kenapa Plume matters? Kenapa sih kita harus liatin Plume, kita harus fokus sama Plume? Karena dia adalah biggest RWA chain by users ya. Ada 190.000 RWA holders tokennya ya. Lebih banyak dari Solana dan Ethereum digabung, dan dia punya TVL sebesar 400 juta dolar hanya dalam 2 bulan. Nah yang menariknya ada pihak-pihak yang nge-backup si Plume ini. Mulai dari Apollo, Hound Ventures, Galaxy Digital, dan ada Hesky dengan total investasi sebesar 30 juta dolar atau kurang lebih 200 miliar rupiah. Nah yang gilanya ini ada support dari lembaga keuangan super gede dari US kayak Blackstone, Circle, sampai ke UBS. Lalu dia ada native DeFi capabilities. Jadi lo bisa collateralize RWA kayak collateral ETH. Lo bisa trading RWA juga kayak token biasa. Kalau kita ngomongin blockchain, kita ngomongin suatu ekosistem, kita harus pantau yang namanya transaction volume. Karena tanpa transaction volume berarti chainnya itu sepi. Tapi kalau di Plume kita bisa ngeliat ada 55 juta transaksi di dalam mainnetnya hanya dalam 2 bulan. Atau kurang lebih ya 6 juta transaksi lah per hari. Jadi Plume basically adalah DeFi ditambah Wall Street digabung di dalam satu ekosistem. Regulasi
untuk the game changer. Jadi kita nggak cuma ngomongin tentang teknologi doang ya. Plum ini bukan cuma hype, tapi emang mereka itu serius main di ranah regulasi. Karena kripto tanpa regulasi itu bakalan jadi tanda tanya besar. Di Hong Kong dan Singapura, Plum itu udah kerjasama bareng HKMA dan juga SFC. Itu lembaga regulasi di sana lah. Terus mereka ada launch program yaitu Regulated Money Market Fund secara on-chain dan ada insentif $1 juta buat startup RWA. Nah, lalu yang paling penting ada di Amerika Serikat. Jadi Plum ini itu ikut roadmap US Treasury di 30 Juli 2025. Lalu mereka juga meeting ya sama orang-orang pemerintahan, yaitu Treasury Secretary, ada dari orang SEC ya, SEC Crypto Task Force. Bahkan mereka juga meeting dengan Trump dan juga GD Vance. Lastly, mereka itu partneran dengan WLFI buat stablecoin USD1 yang bakal menjadi reserve aset si Plum ini. Nah, regulasi dari Plum ini itu jadi jembatan real antara traditional finance dan juga decentralized finance. Bukan cuma konsep, tapi emang udah ada produk nyatanya yang comply dengan regulasi. Bayangin lo bisa nge-stake durian farm. Jadi bingung kan gimana caranya lo staking suatu kebun gitu loh. Jadi Plum ini dia punya flagship staking protocol namanya NES. Di sini stakers itu bisa earn yield dari AA plus institutional asset. Jadi ya lo bisa stake ETF lo bisa stake juga obligasi lo. Jadi semua itu serba simple di dalam blockchain. Contoh nih ya, ada $40 juta demand untuk pinjaman dan utilizationnya itu ada di 90%. Artinya kalau misalkan ada yang mau minjem $40 juta, kita bisa nge-stake untuk pinjemin duit ke mereka dan dapetin yield dari aset real, bukan cuma dari inflasi token aja. Bayangin gini, lo stake token, yield lo itu di-back sama private credit, bahkan potensi exotic asset kayak durian farm. That's insane bro. Kenapa ekosistem si Plum ini bisa kuat? Jadi ada yang namanya kolaborasi. Di dalam Plum itu ada 200 lebih protokol atau aplikasi yang sedang dibuat. Plum ini juga punya deep partnership dengan Circle, Apollo, Morpho, bahkan Centrifuge. Plum juga dimention di dalam CoinDesk, di Block, dan The Defiant. Jadi mereka ini adalah pusat berita untuk kripto yang cukup besar. Pas launching mainnet, itu mereka langsung deploy $150 juta dalam bentuk RWA. Jadi ekosistem ini udah gede banget lah. Udah jadi home base buat project RWA lainnya. Jadi kalau lo percaya naratif RWA itu bakal gede, lo bisa fokus ke Plum dan lihat Plum itu sebagai pusatnya. Kripto itu selalu cari naratif baru. Kita lihatin ya, dari 2020 itu ada DeFi Summer, 2021 ada NFT boom, dan di 2022-2023 itu lagi bear market, tapi ada layer 2. Layer 2 mulai di develop, banyak perang antar layer 2. Lalu di 2024, di mana Bitcoin udah mulai naik, itu ada yang namanya restaking hype ya. Kalau kalian tahu ada LST ya, liquid staking token, ada restaking token. Lalu di 2025 ini ada yang namanya RWA on-chain revolution, di mana banyak aset dari dunia nyata bisa ditokenize ke dalam blockchain. Dan di tengah semua itu, Plum muncul sebagai chain RWA paling gede. Jadi pertanyaannya gini, apakah Plum cuma hype sesaat atau ini blueprint masa depan, di mana semua aset nyata akhirnya pindah ke blockchain? Oke, itu dia untuk pembahasan Plum. Untuk akses Plum, kalian bisa beli di exchange Binance ataupun dapetin gratis dari Binance Holder Airdrop kemarin. Tapi apakah bisa dapat lagi untuk airdrop masa depan? Tentu saja bisa. Jangan lupa untuk stake BNB kalian di exchange Binance untuk dapetin airdrop secara gratis di kemudian hari. Join Telegram GhostChain ID buat diskusi dan analisa RWA bareng Crypto Bros lainnya. Stay smart, stay ghost.